Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Supristian Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru terkait dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita-berita terkini yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini, admin akan menyampaikan terkait usulan dari Kepala Korpri sekaligus Kepala BKN, yaitu Profesor Zudan, terkait untuk usulan penambahan batas usia pensiun bagi para PNS. Nanti kita akan simak videonya seperti apa. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel Freddy Supristian, mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Kita doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kita langsung masuk saja ke videonya seperti apa. Beliau adalah Profesor Zudan, Kepala Bapak dan Ibu, dan BKN sekaligus ini kami sedang Kepala memperjuangkan menyampaikan kepada Bapak Presiden, Ketua DPR RI, Ibu Menpan, usulan dan aspirasi dari anggota Korpri dan pengurus Korpri. Bagi ASN. Saat ini kan usia pensiun TNI kan naik. Salon bintang 4 63 sampai bisa ditambah 2 tahun dan seterusnya. Dari Korpri juga mengajukan usulan kenaikan usia pensiun. Jadi untuk eselon 1 jabatan pimpinan tinggi utama kita mintakan sampai 65 tahun, eselon 1 ya 63 tahun, eselon 2 62 tahun, eselon 3 dan 4 60 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional utama 70 tahun. Sehingga tenanglah bekerjanya teman-teman ya. Sekarang ini banyak sudah mulai deg-degan. Yang teman-teman eselon 1, eselon 2 58 tahun lebih 3 bulan. Itu kalau berhenti nggak punya baseline fungsional langsung pensiun. Nah, maka yang staf ini kita usulkan 59 tahun. Kemudian fungsional utama tadi 70 tahun, fungsional madya 65 tahun, fungsional pertama dan fungsional muda itu di usia 60 tahun. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong keahlian teman-teman mulai mengejar ke fungsionalnya. Dan kami juga mengajukan usulan agar semua ASN baseline-nya pejabat fungsional masuk diberi fungsional. Sehingga berkarir di fungsional ke struktural itu sebagai tugas tambahan 5 tahun ke struktural. Kalau pimpinannya masih cocok terus tidak apa-apa, sampai pensiun di struktural juga nggak apa-apa. Tapi ketika 10 tahun harus ke fungsional, balik dulu ke fungsional. Nah, jadi bisa tegak lurus, jadi nggak khawatir dinonjokkan dalam umur 58 tahun lebih 1 bulan. Eselon 2 di daerah pasti langsung pensiun. Tapi kalau dia sudah fungsional madya, nggak jabat pun nggak apa-apa, bisa pensiun 65 tahun. Sudah fungsional utama, nggak jadi sekda nggak apa-apa, nggak jadi deputi nggak apa-apa, fokus di keahlian, pensiun 70 tahun. Dan ini saya lihat dengan tingkat usia yang semakin tinggi, harapan hidup yang semakin bagus, sudah sangat wajar ASN pensiunnya ditambah usianya, baik yang di struktural maupun yang di fungsional. Mohon doa rekan-rekan semuanya, Pak Kepala, mohon doanya. Demikian rekan-rekan, sukses selalu, selamat bertugas, semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, saya juga ingin menyampaikan, tolong rekan-rekan semuanya diberitahu pimpinan PPK masing-masing, baik gubernur, bupati, wali kota. Ini saya menghadapi sebuah fenomena yang unik. Banyak yang mengajukan pada kami untuk job fit atau uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya adalah penonjoban.
Ini tidak boleh terjadi. Job fit itu bukan instrumen untuk menonjolkan. Job fit atau sering di bahasa Indonesia kan uji kompetensi adalah instrumen untuk menempatkan eselon 2 yang sudah duduk, diputar, dimutasi, ditempatkan dalam tempat yang fit. Dari jobnya difitkan, dicocokkan. Jadi yang namanya uji kompetensi atau yang disebut dengan job fit itu bukan mekanisme untuk menonjolkan eselon 2. Bukan. Keliru konsepnya. Nah, tolong Kepala BKD dijelaskan kepada panselnya. Masa iya panselnya merekomendasikan ini dinonjolkan, didemosi karena tidak kompeten. Nah, kalau ingin mengukur kompetensi, ya, evaluasi kinerja rutin. Bulan ini kinerjanya bagaimana, bulan depan bagaimana, triwulan pertama kinerjanya bagaimana, catur bulan 1 bagaimana kinerjanya sampai semester 1. Dievaluasi kinerjanya secara rutin, secara periodik. Atau sanksi itu dijatuhkan karena disiplin pegawai. Ada pelanggaran hukum, pelanggaran netralitas, ya, ada pelanggaran integritas, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan di sana. Nah, tolong Kepala BKP SDM jelaskan kepada tim panselnya, kepada kepala daerahnya, kepada PPK-nya, agar memahami konsep yang ada di dalam PP Manajemen ASN, memahami mulai dari konsep, isi regulasi yang ada di PP Manajemen ASN, dan peraturan Menpan yang terkait dengan pengisian jabatan. Ya, pengisian jabatan baik melalui shelter, open bidding, ataupun job fit, uji kompetensi, tidak berhilir, tidak bertujuan untuk penonjoban, tidak untuk demosi. Dari yang sudah disampaikan oleh Profesor Sultan terkait untuk usulan penambahan batas pensiun bagi para PNS, ini admin mencatat ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Profesor Sultan. Yang pertama yaitu terkait untuk usulan bagi pejabat dengan eselon 1 itu untuk pensiun yaitu dengan umur 65 tahun. Sedangkan untuk di eselon 2 itu berkisar 62 tahun. Selanjutnya untuk eselon 3 maupun eselon 4 yaitu sekitar 60 tahun. Sedangkan untuk jabatan fungsional utama untuk penambahan batas usia pensiun itu mencapai 70 tahun. Untuk jabatan fungsional madya itu mencapai 65 tahun. Sedangkan untuk jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama itu berkisar 60 tahun. Sedangkan untuk staf ASN itu yang dulunya 58 tahun menjadi 59 tahun. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait untuk usulan penambahan usia pensiun bagi para ASN? Semoga dengan bertambahnya usia penambahan pensiun bagi para PNS itu juga bisa meningkatkan kinerja dari para PNS juga. Kita juga selalu mendoakan semoga teman-teman honorer baik R1 maupun R2 itu bisa segera diangkat menjadi ASN, karena memang untuk sekarang ini kita masih menunggu terkait untuk seleksi P3K di tahap 2. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Ada kurang ada lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.